أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai pembagian hadis ditinjau dari sisi berakhirnya suatu sanad. Sudah kami jelaskan berkali-kali, hanya kami ulang kembali dalam rangka untuk agar semakin melekat di benak-benak antum dan kita semuanya bahwasanya hadis ditinjau dari sisi akhir sanadnya itu terbagi menjadi 3, marfu', mauquf atau apa? Maqtu'. Mauquf itu kalau sanadnya berakhir sampai kepada sahabat. Maqtu' itu kalau akhir sanadnya atau sanadnya berakhir sampai kepada tabi'in atau di bawahnya. Kalau marfu' sanadnya berakhir sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sanad yang muttasil itu tidak mengharuskan marfu'. Tapi kalau barakallahu fikum al-haditsul musnad itu pasti muttasil dan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalau al-hadis itu dikatakan musnad itu pasti nisbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muttasil. Na'am. Adapun kalau cuma semata-mata muttasil itu dilihat lagi muttasilnya sampai mana? Sanadnya bersambungnya sampai mana? Kalau bersambungnya sampai sahabat namanya apa? Hamdalah mauquf. Kalau bersambungnya sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namanya apa Husain? Marfu'. Naam. Sekarang kita lanjutkan halaman 81 itu. Qala al-mu'allifu asbahullah al-haditsul mauquf. Hadis mauquf sekarang. Ta'rifu definisinya. Al-mauquf lughatan, mauquf secara bahasa adalah ismu maf'ulin minal waqfi. Mauquf secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata al-waqf. Sesuatu yang berhenti atau terhenti. Bimakna al-habsu, ya kan, sesuatu yang tertahan. Habsuan tahan. Habsun nafsi menahan diri. Jadi dari kata al-waqf, al-habsu yaitu menahan. Wa minhu waqfun lillah. Di antara dari kata-kata ini di antara ucapan apa? Ucapan waqfun lillah, waqaf untuk Allah taala. Maksudnya apa? Ai hubisa al-asl. Maksudnya benda tersebut ditahan. Nah, ditahan untuk apa? Wa ujriya an-naf'u fi mardatillah. Ditahan barang tersebut dan dijalankan manfaatnya di dalam keridhaan kepada Allah taala. Jadi waqfun lillah. Jadi enggak boleh dijual, enggak boleh dihadiahkan kalau wakaf itu. Paham ya? Nah, ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mushaf tertulis waqfun lil masjid, ya khusus masjid. Paham ya? Kecuali kalau waqfun lid dakwah, ya umum untuk dakwah kan itu. Nah, tapi kalau barakallahu fikum kalau wakaf ini tidak boleh dijual belikan. Ada tanah wakaf, ya udah tanah wakaf. Wakaf untuk apa dulu kan itu? Wakaf untuk masjid. Antum jual pun hasil jualannya untuk masjid lagi. Enggak boleh untuk pribadi. Paham ya? Seperti itu. Ini sekedar pembahasan secara bahasa. Hubisal aslu wa ujliyan naf'u fi mardatillah. Benda atau barang tersebut ditahan. Nah, ditahan kemudian apa? Diperjalankan manfaatnya itu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya waqfun lillah. Jadi ditahan itu maksudnya enggak diperjualbelikan, enggak dihadiahkan. Paham ya seperti itu. Wastilahan secara istilah ini syahidnya ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Nah, adapun secara istilah adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun suatu ketetapan. Takrir. Paham maksudnya ya? Ini namanya apa? Namanya mauquf. Jadi mauquf itu hadisnya sampai kepada siapa?
sampai kepada sahabat. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Misal contohnya qaulu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa qad jabada lisanah. Contohnya adalah ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan ucapan Abu Bakar Siddiq berarti kan bukan ucapan Rasulullah, ya enggak? Ucapan sahabat. Sanadnya kalaupun ada sanadnya, ya sampainya pada sahabat, berarti apa? Mauquf. Naam. Apa ucapan beliau? Yaitu tatkala beliau barakallahu fikum dalam keadaan beliau apa? Memegang lisannya. Naam, jabadha itu maksudnya aslinya menarik gini. Paham ya? Menarik lisannya, lisannya lidah. Seraya beliau mengatakan inna hadza awradanil mawarid. Sesungguhnya lisan ini telah mendatangiku beberapa perkara yang membahayakan. Maksudnya lisan itu berbahaya kalau kita tidak bisa meletakkan pada tempatnya seperti itu. Rawahu Malikun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Kalau rawahu Malikun berarti di dalam kitab apa? Al-Muwatta. Di dalam kitab apa? Al-Muwatta. Naam. Kita lihat sini, aqsamuhu pembagiannya yang qasmu bihasabi sanadihi ila salati aqsam. Hadis mauquf ini ditinjau dari sisi sanadnya terbagi menjadi 3. Sahih, wa hasan, wa dhaif kama taqaddam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif sebagaimana sudah kita lewati. Paham belum? Jadi walaupun mauquf pun ada yang mauquf sahih ada. Ada yang mauquf hasan ada yang mauquf dhaif juga ada. Paham ya? Jadi mauquf itu tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, itu namanya mauquf. Namanya mauquf. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Mahum insyaallah ya. Jadi hadis mauquf itu hadis yang bagaimana tadi Ibrahim? Sampai ke mana? Sampai kepada sahabat. Apakah semuanya sahih? Ada yang sahih, ada dhaif, ada yang hasan. Itu namanya mauquf. Namanya apa? Mauquf. Na'am. Ayo. Na'am. Kita lihat di sini. Yang ketiga, al-haditsul maqtu'. Maqtu' dah ma'ruf ya, maqtu' yaitu hadis yang sanadnya sampai kepada tabi'in atau di bawahnya. Atba'ut tabi'in maqtu' juga. Naam. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Ya kan? Jadi sandarkan kepada nabi itu marfu' namanya, adapun kepada tabi'in namanya maqtu'. Ta'rifuhu definisinya, al-maqtu'u lughatan, maqtu' secara bahasa adalah ismu maf'ulin minal qat'. Dia ismu maf'ul dari kata al-qat'. Qata'a yaqta'u qat'an. Maqtu' sesuatu yang apa? Diputus. Ya enggak? Nah, kita lihat wa huwa ma quti'a wa infasala an ghairihi, yaitu sesuatu yang diputus dan terpisah dari yang lainnya. Yang namanya diputus itu terpisah itu loh. Antum punya tali awalnya mulai bersambung, antum putus, pisah enggak talinya? Pisah itu loh. Secara bahasa seperti itu. Wa yujma'u 'ala maqati', dijama' menjadi maqati' wa maqati'. Memiliki 2 jamak, maqati' atau maqati', mafa'il atau mafa'il. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis-hadis yang maqtu' itu jamaknya maqati' atau maqati'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wastilahan ini yang pembahasan kita intinya. Secara istilah adalah ma'udhifa ila tabi'i au ila man dunah, ya kan? Min qaulin au fi'lin. Secara istilah maknanya adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau kepada orang yang di bawah tabi'in. Siapa orang yang di bawah tabi'in? Atba'ut tabi'in. Yang di bawah tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dan lihat baik berupa ucapan maupun apa? Perbuatan. Jadi kalau ada suatu hadis kalau disandarkan kepada tabi'in, qala tabi'in misalkan, nah, atau orang di bawah tabi'in, itu namanya hadisnya maqtu'. Namanya apa? Maqtu'. Naam. Misal contohnya, qaulu Yahya bin Abi Katsir, masyaallah, ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Apa itu? La yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Rawahu Muslimun. Hadisnya sahih ini. Cuman bukan marfu'. Bukan mauquf, tapi apa? Maqtu'. Karena sampai kepada siapa sanadnya? Sampai kepada sahabat. Paham ya? Sanadnya sampai kepada sahabat. Berarti apa? Sanadnya sampai kepada tabi'in. Berarti apa namanya? Maqtu'. Yahya bin Abi Katsir tabi'in. Ya. Artinya apa? La yustata'ul ilmu bi rahatil jism.
Ilmu itu enggak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Badan yang santai-santai, pengennya enak-enakan itu enggak bisa. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Kadang capek, kadang letih, kadang pahit rasanya, seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum, ini ucapan siapa? Ucapan Yahya bin Abi Katsir, bukan marfu', bukan mauquf, tapi apa? Maqtu', karena sampai kepada tabi'in. Mahum insyaallah ya? Na'am. Kita lihat berikutnya. Aqsamu pembagiannya yang qasimu bihasabi sanadhi ila aqsam, sama. Terbagi menjadi 3, ditinjau dari siapa sanadnya. Sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tergantung para perawinya bagaimana. Kan sudah kita lewati kan? Sudah kita lewati kriteria-kriteria sifat-sifat perawi yang dhaif itu bagaimana, yang sahih bagaimana, yang hasan bagaimana. Iya kan? Nah, perawi hasan sama sahih itu hampir sama, cuman bedanya dalam masalah apa kemarin? Ad-dabt. Bedanya dalam masalah apa? Ad-dabt. Kalau perawi hadis sahih, dabtnya bagaimana? Ad-dabtu at-tam. Dabtnya kekuatan hafalannya itu, kecermatan, ketelitiannya sempurna. Itu ciri-ciri perawi hadis apa? Hadis yang sahih. Adapun ciri-ciri perawi hadis hasan, bedanya cuma masalah ad-dabt juga. Yaitu apa? Khafifud dabt. Dabtnya itu ringan atau tidak sekuat yang pertama, enggak sempurna. Paham ya? Seperti itu. Kemudian ciri-ciri hadis dhaif apa di antaranya? Kadzdzab, wadda', kadzdzab, dajjal. Kemudian apa? Namsu'ul hifdz, muttaham bil kadzib. Itu di antaranya. Naam. Kalau perawi yang dikenal makbul, itu ada dua kemungkinan kalau makbul. Perawinya makbul, itu ada dua kemungkinan. Makbul bisa masuk dalam sahih, bisa masuk dalam apa? Hasan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau saduq itu biasanya perawi hadis hasan. Saduq. Naam. Kita lihat berikutnya, tanbihun, peringatan. Al-maqtu' ghairul munqati'. Maqtu' itu lain dengan munqati'. Karena kalau maqtu' dengan munqati' itu beda. Kalau munqati' dari kata apa? Inqata'a yanqati'u, inqita'an, munqati'un, munqata'un. Ya enggak? Jadi munqati' lain dengan maqtu'. Kalau maqtu' diqata'a yaqta'u, qat'an, maqtu'un. Kan itu. Mahum insyaallah. Kata beliau, maqtu' itu beda dengan munqati'. Fal awal, karena yang maqtu' itu yang pertama itu maqtu' min mabahatil matan, dibahas dalam masalah matannya yang dibahas. Kalau maqtu' itu yang dibahas masalah apa? Matannya. Wa amma tsani adapun munqati' fa min mabahis sanad. Na'am sahih. Adapun munqati' yang dibahas masalah apa? Sanadnya. Sanadnya terputus atau bersambung. Kalau bersambung namanya muttasil, kalau terputus namanya apa? Munqati' atau mu'dal. Kalau munqati' terputus sanadnya secara apa? Tidak secara beruntun kalau munqati', tapi kalau mu'dal secara beruntun. Faham maksudnya? Seperti itu. Jadi bedanya faham ya? Nah, kalau maqtu' itu pembahasannya masalah matannya. Kalau munqati' masalah sanadnya. Mahum insyaallah? Na'am. Mahum Yusuf? Na'am, barakallahu fiikum. Abdullah? Mahum insyaallah? Husain? Hamdallah? Mahum insyaallah? Maqtu' sama munqati' sama atau beda? Beda. Bedanya apa bedanya? Kalau maqtu' pembahasan yang dibahas masalah matannya. Kalau munqati' sanadnya. Na'am. Apakah setiap mauquf itu sahih? Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Na'am, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah aqsamul hadits min haitsul ulumi wan nuzul. Pembagian hadis ditinjau dari sisi tinggi derajatnya dan rendah derajatnya. Suatu hadis dikatakan tinggi, sanadnya ali, tinggi, itu kalau perantara atau jalur sampai ke Rasulullah itu semakin sedikit orangnya. Itu malah tinggi kuat. Tapi kalau perantara semakin banyak itu nazil dari sanadnya, rendah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Hadis ditinjau dari sisi tinggi dan juga rendah sanadnya, maksudnya yang qasimul haditsu min haitsul ulumi wan nuzul. Hadis itu terbagi ditinjau dari sisi tinggi dan rendahnya sanad menjadi dua. Alin dan nazil. Alin sama apa? Nazil.
sanad yang tinggi sama sanad yang rendah. Fa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Ya enggak? Dalam matan Baiquniyah enggak kita lewati. Di situ disebutkan lagi, perhatikan baik-baik itu. Fa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Semakin sedikit rijal hadisnya itu tinggi sanadnya. Paham belum? Contohnya gini. Jarak antara perawi ini dengan Rasulullah cuma 3 orang. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang toh. Paham ya? Yang satunya 6. Haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, an alan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana sekarang sanad yang tinggi yang mana sekarang? Yang semakin banyak barakallahu fikum, na'am. Semakin banyak para perawi yang menyampaikan hadis sampai ke Rasulullah, maksudnya semakin banyak perantaranya atau yang lebih sedikit perantaranya yang dikatakan sanadnya tinggi? Lebih sedikit. Ini fa kullu ma qallat rijaluhu ala. Maka setiap hadis yang apa? Rijal hadis itu semakin sedikit, ala tinggi sanadnya. Wa didduhu dan lawannya dzakal ladzi qad nazala, itulah yang nazal. Sanadnya apa? Nazil. Mahum insyaallah bedanya sekarang. Jadi antum jangan bayangannya semakin banyak perawinya semakin tinggi, bukan. Paham ya? Nah, tinggi sanadnya atau rendah itu bukan karena semakin banyaknya perawinya, bukan, tapi apa? Jarak antara perawi tersebut sampai ke Rasulullah itu semakin sedikit. Itu malah kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar itu barakallahu fiik enggak banyak orang yang berdusta gitu loh. Tapi kalau semakin banyak jalurnya, semakin banyak orangnya, itu kan ada kemungkinan nanti ada yang bohong, ada yang dusta itu. Nah, kita lihat bagiannya itu aqsamul hadis min haitsul 'ulu wan nuzul. Pembagian hadis ditinjau dari sisi tinggi dan rendahnya sanad. Ada 2, hadisun 'alin, hadisun nazil. Ini hadis yang tinggi sanadnya, hadis yang rendah sanadnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita ambil satu. Al-hadisul 'ali, hadis yang tinggi sanadnya, ta'rifu definisinya, huwa ma qalla 'addur rijal isnadih, ya kan? Ini definisinya sangat bagus ini. Pendek, simpel, tapi sudah mewakili. Definisi hadis 'ali itu adalah ma qalla 'addur rijal isnadih. Hadis yang apa? Yang jumlah rijal hadisnya itu, rijal sanadnya itu sedikit. Paham ya? Hadis yang jumlah rijal sanadnya berapa? Sedikit. Itu namanya apa? 'ali. Binisbati ila sanadin akhar, ditinjau dinisbahkan kepada sanad yang lain, yaridu bihi, yang mendatangkan hadis tersebut, dzalikal hadis bi'ainih. Maksudnya apa? Ana ulang lagi, hadis 'ali itu adalah hadis yang jumlah perawi di dalam sanad tersebut sedikit, dinisbahkan kepada sanad yang lain gitu loh. Ada sanad yang lain yang mendatangkan hadis secara zatnya. Jadi hadisnya contohnya satu hadisnya, tapi datang dari berbagai macam sanad. Sanad A, sanad B. Sanad A ini jumlah perawi dalam sanadnya itu sedikit. Sanad yang B ini, nah barakallahu fiikum, sanad yang B ini, nah barakallahu fiikum, jumlah perawinya itu banyak orangnya. Paham ya? Banyak orangnya. Nah, yang seperti itu apa? Itu nanti nazil. Kalau banyak, nah perantara yang sampai Rasulullah nazil namanya. Namanya apa? Nazil. Tapi kalau sedikit itu namanya 'ali sanadnya. Mohon salah ya. Hadisnya satu aja hadisnya, cuma datang dari 2 jalur. Jalur A, jalur B. Jalur A ini para perawi dalam sanadnya itu sedikit orangnya. Jalur B ini para perawi dalam sanadnya itu banyak orangnya. Yang seperti itu perlu diperhatikan. Barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, misalnya contohnya adalah, nah barakallahu fiikum, kata beliau di sini, ma akhrajahu al-Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, haddatsana, nah 1, Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad, haddatsana 2, Yazid bin Abi Ubaid, 2 ini ya, an Salam bin Aqwa' radhiyallahu anhu. Nah, berapa orang dari jalurnya itu? Cuman 2 aja kan perawinya? Nah, barakallahu fiikum, cuman 2 aja kan perawinya. Dilihat di situ, Nah, barakallahu fiikum. Lihat di situ. Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad 1. Yazid bin Abi Ubaid 2.
sampai ke Salamah bin Aqwa cuma 2 orang aja. Setelah itu langsung qala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat. Dahulu aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan. Nah, sekarang antum perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ kalau antum perhatikan hadis jalur sampai ke Salamah bin Aqwa berapa orang? 2 saja. Abu Asim ad-Dhahhak sama Yazid bin Abi Ubaid, 2. Ini berarti sanadnya tinggi gitu loh. Kan jumlahnya sedikit perawinya. Yang berikutnya. Wa akhrajahu Muslimun aidan, diriwayatkan oleh Muslim juga. Haddatsana Muhammad bin Abbad 1. Haddatsana Hatim 2. An Yazid 3. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bihi, dengan hadis tersebut. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Kalau dari Sahih Muslim 3. Nah, sekarang yang perawinya tadi sampai ke Salamah bin Aqwa 2 orang, sama yang hadis yang perawinya sampai kepada Salamah bin Aqwa 3 orang. Sanad yang tinggi yang mana, Abdul Aziz? Yang mana, yang 3 atau yang 2? Yang 2. Paham maksudnya ya? Jangan antum dengan mandang, jumlahnya kan banyak ini Ustaz. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, bukan itu. Paham ya? Tapi semakin dekat jaraknya sampai kepada Rasulullah itu semakin kuat itu loh. Paham ya? Karena apa? Karena untuk menutup kemungkinan apa? Adanya apa? Oknum-oknum yang berdusta, seperti itu. Naam. Wa akhrajal Baihaqi fi Sunan Kubra. Imam Baihaqi juga mengeluarkan dalam Sunan Kubra, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz 1. Haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub 2. Haddatsana Ahmad bin Salamah 3. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id 4. Haddatsana Hatim 5. An Yazid bin Abi Ubaid 6. Banyak kan ini kan berarti perawinya, semakin banyak semakin nazil. Paham ya? An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bihi. Dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu dengan apa? Dengan barakallahu fikum hadis tersebut. Fa bainal Bukhari wa bainas sahabi, antara Imam Bukhari dan antara sahabat, jarak antara Imam Bukhari sampai sahabat itu isnani minar ruwat faqat. 2 orang perawi saja, wa isnadun ali, ini sanad yang tinggi. Ini yang dalam riwayat siapa tadi? Bukhari kan? Barakallahu fikum. Aywa. Wa bainal Baihaqi wa bainas sahabi 6 minar ruwat fa huwa isnadun nazil. Antara Imam Baihaqi sampai bersahabat 6 perawi. Berarti sanadnya nazil rendah. Paham belum ini? Jadi patokannya itu antum nilai sanadnya itu katakan ali atau nazil, itu semakin sedikit perawinya dalam sanad tersebut semakin tinggi, gitu loh. Paham belum? Barakallahu fikum, semakin apa? Semakin barakallahu fikum semakin tinggi, semakin sedikit perawi yang ada di dalam sanad tersebut semakin tinggi sanadnya. Semakin banyak semakin nazil, semakin rendah. Barakallahu fikum seperti itu. Wa baina Muslimun wa bainas sahabi salasatun minar ruwat. Antara Imam Muslim sampai sahabat 3 perawi. Fa huwa isnadun 'alin binisbati li sanadil Baihaqi. Ini dikatakan sanadnya tinggi kalau dinisbahkan pada sanadnya Baihaqi karena lebih sedikit perawinya. Faham belum? Na'am. Wa huwa nazilun fi nafsil amr binisbati li sanadil Bukhari. Tapi secara tidak langsung dia itu masih nazil. Sanad yang ada dalam Sahih Muslim ini masih nazil kalau dibandingkan dengan sanadnya Imam Bukhari. Mafhum hantalah? Paham insyaallah? Jadi sanad yang nazil sama yang ali itu mana yang bagus? Yang ali. Naam. Sekarang semakin banyak perawi dalam sanad tersebut semakin ali atau semakin nazil? Seperti itu. Kita lihat. Jadi itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya pembahasan kali ini kita membahas 2 pembahasan. Hadis maqtu' sama hadis apa? Al-ali. Itu upayakan untuk pahami baik-baik. Hadis maqtu' itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Kalau hadis ali itu tinggi sanadnya dikatakan tinggi itu kalau jarak antara barakallahu fikum muhaddis atau perawi yang menukil hadis tersebut sampai kepada sahabat semakin sedikit. Di dalam sanadnya itu semakin sedikit perawinya semakin ali. Paham ya? Tapi semakin banyak perawi yang menjadi perantara antara muhaddis tersebut sampai kepada sahabat semakin banyak maka nazil. Mohon salah ya. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.